tutup, apa timbul mata dabonar hut burju isan masa kidisi uji aku Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segenap kebaikan-Mu bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami masih berkesempatan untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu itu. Bantulah kami Tuhan untuk memahaminya, demikian juga dengan hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya kiranya firman-Mu tetap menjadi pedoman, petunjuk bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Selasa tanggal 7 April 2026, yaitu yang ditulis dalam Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-27. Kejadian pasal yang pertama ayat ke-27 demikian dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian firman Tuhan. Satu hal paling penting yang ingin disampaikan firman ini kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah bahwa pada hakikatnya manusia mewarisi apa yang ada di dalam diri Allah. Sekali lagi, firman ini mau menyatakan bahwa manusia mewarisi karakter, mewarisi eksistensi yang ada dalam diri Allah. Apa saja itu? Yang pertama adalah akal budi. Satu hal yang paling membedakan manusia dengan seluruh ciptaan di alam semesta ini adalah akal budinya. Akal budi memungkinkan manusia melakukan banyak hal, mulai yang tadinya dianggap normal sampai yang mungkin tidak pernah kita bayangkan selama ini. Tidak pernah ada dalam benak manusia mereka bisa membuat pesawat terbang, tapi kenyataannya bisa. Tidak pernah dibayangkan manusia membuat mesin pintar seperti ChatGPT yang mampu menjawab segala pertanyaan. Tapi apakah itu nyata? Nyata kita lihat di kekinian kita. Masih banyak contoh yang bisa kita tunjukkan, Amanginang, bahwa banyak hal yang dahulu kita tidak mengerti, semakin kita mengerti karena ilmu pengetahuan akal budi yang Tuhan anugerahkan bagi kita satu persatu. Nah, Allah menciptakan kita dengan keistimewaan yang seperti itu. Bayangkan betapa hebatnya kita ini. Bayangkan betapa istimewanya kita ini. Maka oleh karena itu, kita tunjukkan bahwa sebagai gambaran Tuhan, kita adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita? Melakukan yang baik. Atau kita ambil contoh yang paling sederhana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan demikian kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kepada dua hal inilah segala hukum Taurat dicantolkan atau dikaitkan, digantungkan ke sana. Pertanyaan saya,
Apakah kita telah memakai hidup ini semata-mata untuk kemuliaan Tuhan? Atau jangan-jangan kita masih pakai kehidupan kita ini untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak kita? Kita harus akui bahwa kadang-kadang kehendak Tuhan dengan kehendak manusia sangat berlawanan. Namun kerap kali kita lebih mengikuti kehendak kita. Oleh karena itu firman ini mau mengingatkan, Tuhan sudah ciptakan kita menurut gambarnya. Jadi ketika Tuhan yang menggambar kita, maka dalam hidup ini ikutilah Dia yang menggambarmu. Sama orang ketika membuat pesawat, jadi pesawat itu akan bekerja sesuai dengan keinginan si pembuat pesawat. Ketika kita membuat apapun, misalnya membuat handphone, maka handphone diciptakan untuk bekerja bagi kita sesuai dengan yang kita mau, bukan handphone itu justru yang mengatur kita. Maka demikian juga dalam hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan yang menggambar kita, maka seyogianya hidup kita adalah hidup yang melakukan si penggambar kita. Sekarang mari kita jalani kehidupan kita pada hari ini dengan mengingat bahwa kita ini adalah gambaran Tuhan. Hari Minggu yang lalu kita telah merayakan Paskah, di mana Tuhan telah bangkit dari antara orang mati. Kelak kita juga amang-inang, teman-teman semua, sama seperti Tuhan yang telah bangkit, maka kita pun juga akan dibangkitkan dari kematian. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita hidup sesuai dengan kemauan kehendak kita, melainkan lakukanlah kehendak Tuhan dengan segenap hati. Siapa yang setia kepada Tuhan, dia akan mendapatkan balasan yang baik dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas sapaan firman yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Kau memberitahu kami Tuhan bahwasanya kami ini diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar-Mu. Itu menandakan bahwa kami ini istimewa dibandingkan segala jenis ciptaan lain di muka bumi ini. Tuhan, ajarilah kami untuk bersyukur akan hal itu. Panggil kami Tuhan, supaya kiranya hidup kami jadi hidup yang memuliakan nama-Mu melalui tindakan dan perbuatan kami. Jangan biarkan kuasa-kuasa iblis menguasai kami sehingga kami lupa Tuhan akan panggilan kami. Ya Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan memampukan, menyertai kami, supaya kiranya hidup kami ini adalah hidup yang menjadi alat kesaksian bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.